Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi? Semoga anak Umi dan keluarga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarnya masih tetap semangat kan? Umi harap anak Umi semua masih semangat ya. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dan desimal. Materi ini anak Umi juga bisa pelajari di buku cetak matematika halaman 7-20. Di akhir video nanti akan ada 5 soal latihan. Harap dikerjakan di buku latihan beserta cara pengerjaannya ya. Selamat belajar semuanya. Materi pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Sebelum Umi menjelaskan materi ini, ada baiknya anak Umi sudah paham mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang kita pelajari pada video sebelumnya. Jika anak Umi masih belum paham dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, anak Umi bisa putar ulang video kita yang sebelumnya. Pada materi ini, pengerjaan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran tidak jauh berbeda dari pengerjaan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Yang menjadi pembedanya adalah kita harus merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Untuk lebih memahami cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, coba perhatikan penjelasan berikut. Kita memiliki pecahan campuran 1, 2/5, di mana pecahan ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Yang harus anak Umi ingat, penyebut pada pecahan campuran akan sama dengan pecahan biasa yang sudah diubah nantinya. Penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat. Lalu kita tambahkan dengan pembilang. Sehingga 5 dikali 1 ditambah 2. 5 dikali 1 adalah 5. Ditambah 2 sama dengan 7. Sehingga pecahan biasa dari 1, 2/5 adalah 7/5. Gimana? Gampang kan? Nah, perhatikan lagi yang nomor 2. 4, 1/2. Penyebutnya tetap sama ya. 2 dikali 4 ditambah dengan 1. 2 dikali 4 adalah 8, ditambah 1 adalah 9. Sehingga 4, 1/2 diubah ke pecahan biasa menjadi 9/2. Nah, kalau sudah bisa merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, langsung saja kita masuk ke penjumlahan pecahan biasa. 1, 2/5 ditambah 4, 1/2. Seperti sebelumnya, kita ubah menjadi pecahan biasa. 1, 2/5 sudah kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 7/5. Ditambah 4, 1/2 sudah kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 9/2. Kalau anak Umi perhatikan, ini sudah menjadi penjumlahan pecahan biasa seperti materi kita sebelumnya. Ingat, penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya, kita gunakan KPK dari penyebutnya, yaitu 5 dan 2. Kelipatan 5 dan kelipatan 2, bilangan yang sama adalah 10, sehingga KPK 5 dan 2 adalah 10. Sudah dapat nih penyebut yang baru. Sehingga 10 dibagi 5 dikali 7 per 10 ditambah 10 dibagi 2 dikali 9 per 10. Menjadi 14/10 ditambah 45/10. Sama dengan, karena dia sudah sama-sama per 10, langsung kita jumlahkan.
14 ditambah 45 per 10 sama dengan 59 per 10. Ingat, kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, maka wajib kita ubah kembali menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? 59 per 10 itu artinya 59 dibagi 10 sama dengan 5 sisa 9. Sehingga 59 per 10 menjadi pecahan campuran 59 per 10. Gimana? Insya Allah sudah bisa ya. Kita masuk ke pengurangan pecahan campuran. Untuk pengurangan pecahan campuran tidak jauh berbeda dari penjumlah pecahan campuran. Hanya operasinya saja yang kita ubah menjadi pengurangan. Perhatikan contoh berikut. 5, 1 per 6 dikurang 2, 5 per 8. Masih dalam bentuk pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 6 dikali 5 ditambah 1 per 6 dikurang 8 dikali 2 ditambah 5 per 8. Sama dengan 31 per 6 dikurang 21 per 8. Sama seperti sebelumnya, dia akan berubah menjadi pengurangan pecahan biasa. Kita cari penyebutnya, samakan penyebutnya, yaitu dengan cara KPK dari penyebut, yaitu 6 dan 8. Kelipatan 6 dan kelipatan 8, bilangan yang sama adalah 24. Maka KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Sehingga 31 per 6 dikurang 21 per 8. Penyebutnya sudah berubah menjadi 24. Maka 24 dibagi 6 dikali 31 dikurang 24 dibagi 8 dikali 21 sama dengan 124 per 24 dikurang 63 dikurang per 24. Karena sudah sama, tinggal kita lakukan pengurangan. 124 dikurang 63 per 24 sama dengan 61 per 24. Pembilang lebih besar daripada penyebut, sehingga kita ubah menjadi pecahan campuran. 61 per 24 maksudnya adalah 61 dibagi 24 sama dengan 2 sisa 13. Maka bentuk pecahan campurannya adalah 2, 13 per 24. Maka hasil dari 5, 1 per 6 dikurang 2, 5 per 8 sama dengan 2, 13 per 24. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas 4, bahwa pecahan desimal merupakan bilangan yang berkoma. Untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan desimal ini sama dengan kita melakukan penjumlahan dan pengurangan cara bersusun ke bawah. Tetapi yang harus kita ingat adalah posisi komanya harus selurus. Langsung saja perhatikan contoh. Contoh yang pertama, 2,45 ditambah 0,73. Ingat ya, tanda koma pada setiap bilangan desimal harus lurus. Kita buat seperti cara bersusun ke bawah. Kalau sudah seperti ini langsung kita jumlahkan. 5 ditambah 3 adalah 8.
4 ditambah 7, 11. Satuannya kita letakkan di hasil dan puluhannya kita simpan. Jangan lupa koma diluruskan. 1 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 3. Sehingga 2,45 tambah 0,73 sama dengan 3,18. Gampang kan? Oke, kita lihat contoh yang kedua. 9,8 ditambah 12,561. Kita buat dalam bentuk susun ke bawah. Komanya harus lurus. Kalau anak Umi perhatikan, bilangan yang di atas yaitu 9,8 hanya memiliki 2 angka, sedangkan bilangan yang di bawah 12,561 dia memiliki 5 bilangan. Karena di belakang koma dia tidak memiliki teman atau pasangan, maka kita pinjam angka 0 untuk membantu. Langsung saja kita lakukan penjumlahan. 0 tambah 1 adalah 1, 0 ditambah 6 adalah 6, 8 tambah 5 adalah 13, satuan kita letakkan di hasil, dan puluhan kita simpan. Jangan lupa, koma diluruskan. 1 ditambah 9 ditambah 2 adalah 12. Satuan kita letakkan di hasil dan puluhan kita simpan. 1 ditambah 1 adalah 2. Sehingga 9,8 ditambah 12,561 adalah 22,361. Contoh yang selanjutnya. 0,025 ditambah 1,7. Kita tulis secara bersusun ke bawah. Kalau anak Umi perhatikan kembali, di belakang koma ada yang tidak memiliki pasangan. Maka yang tidak memiliki pasangan, kita pinjam angka 0. Langsung dijumlahkan. 5 tambah 0, 5. 2 tambah 0, 2. 0 tambah 7, 7. Koma kita luruskan, 0 tambah 1, 1. Sehingga 0,025 ditambah 1,7 sama dengan 1,175. Untuk penjumlahan pecahan desimal, bisa ya? Nah, sekarang pengurangan pecahan desimal. Contoh yang pertama. 4,3 dikurang 1,8. Kita buat cara bersusun ke bawah. 4 dikurang 3 dikurang 8, itu kan tidak bisa. Sehingga kita bisa gunakan sistem meminjam. 3 dikurang 8 tidak bisa, maka kita pinjam ke sebelahnya, yaitu 4. 4 berubah menjadi 3, 3 berubah menjadi 13. 13 dikurang 8 adalah 5, koma luruskan. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sehingga 4,3 dikurang 1,8 sama dengan 2,5. Contoh yang kedua. 5,6 dikurang 3,11. Kalau kita perhatikan, di belakang koma ada satu bilangan yang tidak memiliki pasangan. Untuk membantunya, kita gunakan angka 0. Kita lakukan pengurangan. 0 kurang 1 tidak bisa, pinjam ke 6. 6 berubah menjadi 5, 0 berubah menjadi 10. 10 dikurang 1, 9. 5 kurang 1, 4. Koma luruskan. 5 kurang 3 adalah 2. Sehingga 5,6 dikurang 3,11 adalah 2,49. Begitu juga contoh nomor 3. 11,03 dikurang 8,175. Sama seperti sebelumnya, yang tidak memiliki pasangan, pinjam angka 0.
0 dikurang 5 tidak bisa, pinjam ke 3, 3 berubah menjadi 2, 0 berubah menjadi 10. 10 dikurang 5, 5, 2 dikurang 7 tidak bisa, maka dia pinjam ke angka sebelahnya. Sedangkan sebelahnya itu adalah 0. Maka 0 ini harus meminjam ke bilangan 1 di depannya. Sehingga 1 berubah menjadi 0, yang 0 tadi sudah berubah menjadi 10. Karena 2 ini minjam ke 10, maka 0 berubah menjadi 9. Sedangkan 2 berubah menjadi 12. 12 dikurang 7 adalah 5, 9 dikurang 1 adalah 8, koma, luruskan, 0 dikurang 8 tidak bisa, pinjam ke sebelah. Sehingga 10 dikurang 8 adalah 2. Sehingga 11,03 dikurang 8,175 sama dengan 2,855. Oke, sampai di sana penjelasan Umi. Umi punya 5 soal latihan, silahkan kerjakan di buku latihan beserta cara pengerjaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Umi akhiri pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.